Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, tanda lonceng diaktifkan. Jadi apabila ada video-video terbaru dari Aitri akan muncul notifikasi di handphone kalian. Dan jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti bimbingan belajar untuk ujian kompetensi khusus untuk D3 keperawatan dan profesi nurse, jadi teman-teman bisa langsung aja follow dan DM di IG @generasi.kompeten atau di nomor di bawah ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa pengurusan STR untuk yang baru, perpanjangan, naik level, atau ada permasalahan terkait dengan pengurusan STR, teman-teman bisa langsung aja follow di IG @uruskan aja. Teman-teman bisa langsung DM ke adminnya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan informasi workshop, seminar, lowongan kerja, teman-teman bisa langsung aja follow di akun IG @update_nurse. Jadi di sini banyak informasi terkait di dunia keperawatan dan informasi-informasi lainnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini ada ya surat edaran dari PPNI, dari DPP PPNI ya, dari pusat. Nah, ini surat ini dikeluarkan di tanggal 14 Februari tahun 2022. Jadi ini masih terbaru. Ini adalah mungkin kabar bahagia ya, kita nggak tahu kedepannya pendataan ini untuk apa gitu ya. Jadi ini perihal tentang pendataan perawat honorer atau non ASN di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya ini mungkin teman-teman akan ada pengangkatan untuk P3K atau mungkin ASN gitu, kita nggak tahu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa sebagai perawat honorer atau yang non ASN gitu di pelayanan fasilitas kesehatan, teman bisa ikutan mengikuti data karena ini resmi ya, langsung dari PPNI, agar PPNI juga bisa mendapatkan data-data yang valid gitu langsung dari teman-teman sekalian. Nah, di sini itu surat edaran dalam rangka pemetaan perawat honorer non ASN yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan kesejahteraan perawat swasta seluruh Indonesia. Nah, jadi ini bukan hanya teman-teman yang mungkin hanya bekerja di fasilitas kesehatan pemerintahan, tapi juga teman-teman yang bekerja mungkin di fasilitas kesehatan swasta itu juga teman-teman bisa mengisi untuk pemetaan data perawat ini. Dari DPP PPNI melakukan proses pendataan perawat honorer atau ASN dimaksud melalui form. Jadi di situ ada form ya, form. Nanti untuk link pengisiannya, untuk linknya Aitri sertakan di description box. Nanti kita akan lihat ya kira-kira isi dari link ini apa-apa saja isinya yang perlu teman-teman isi. Nah, kemudian di sini mohon kiranya DPW PPNI provinsi masing-masing dapat menyebarkan tautan tersebut kepada DPD PPNI, kabupaten kota, DPK, anggota PPNI, dan seluruh sejawat perawat ya honorer non ASN yang bekerja di fasilitas kesehatan di Indonesia untuk kesediaannya mengisi form pendataan dimaksud. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung menghubungi narahubung. Ini ada kontak personnya dengan Bapak Marianto, dan ada di nomor handphonenya, atau dengan Ibu Elsie Dwi
Sari. Nah, juga ada kontaknya. Nanti Aitri akan buat juga ya di description box biar lebih jelas. Kemudian demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih. Jadi ini langsung ya ditandatangani oleh Bapak Ketua Umum kita, Bapak Harif Fadilah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman untuk menge-share ke teman-teman sejawat lainnya, semoga informasi ini tersampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin sebagai perawat honorer atau non ASN, atau teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintahan atau swasta. Itu kita akan lihat nanti untuk apa aja sih sebenarnya pendataan yang ada di link ini gitu. Nah teman-teman, ini adalah link yang udah kita buka ya, ternyata ini isinya adalah pendataan perawat di fasilitas kesehatan non pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan atau yang non pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kita baca lagi mungkin ya, dalam rangka proses pendataan kesejahteraan perawat. Nah, berarti kedepannya insya Allah perawat akan semakin sejahtera dengan adanya pendataan ini. Semoga ini adalah kabar baik ya untuk kita semua. Semua jenis status baik swasta, honorer atau sejenisnya. Berarti bagi teman-teman yang mungkin tadi sebelumnya sudah dijelaskan, teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan yang swasta itu juga termasuk ya di sini untuk pendataannya. Honorer atau yang non ASN ya, di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, non fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, untuk kepentingan advokasi kesejahteraan perawat seluruh Indonesia. Mohon kesediaannya mengisi pendataan ini sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian. Pendataan ini dilakukan oleh langsung dari DPP PPNI dan ini langsung dari pusat ya. Tetap semangat dan sampaikan kepada sejawat-sejawat perawat untuk memudahkan perjuangan PPNI. Jadi teman-teman mungkin yang sedang menonton video ini, teman-teman bisa ya langsung aja share untuk informasi ini. Ini adalah kabar bahagia untuk kita semua. Jadi share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sejawat sekalian. Nah, di sini itu ada usia ditulis dalam angka usia ya, jenis kelamin, ini data-data yang perlu kita isi, kemudian nama tanpa gelar, nomor NIRA. Jadi teman-teman memang wajib ya punya NIRA atau keanggotaan PPNI, kemudian pendidikan, kemudian apakah memiliki STR, memiliki atau tidak, kemudian tempat kerja. Nah, ini juga sudah lengkap. Ada rumah sakit umum pusat pemerintahan atau mungkin teman-teman bekerja di daerah, atau ada rumah sakit swasta, puskesmas, institusi pendidikan, karena kan termasuk ya itu yang non pelayanan berarti. Kemudian fasilitas kesehatan lainnya, misalnya kayak klinik, itu juga mungkin yang pemerintahan atau yang swasta, itu juga masuk ke dalam pendataan. Atau mungkin kalau ada yang lain, teman-teman bisa pilih yang other gitu ya. Yang other teman-teman tinggal isikan aja mungkin bekerjanya di bagian apa gitu ya, tempat bekerjanya. Kemudian lokasi tempat kerja, nama provinsi, ini tinggal dipilih aja. Kemudian ini sudah lengkap ya provinsinya. Kemudian gaji yang dimaksud adalah gaji pokok. Apakah saat ini ya, mungkin karena ini tadi ya awal pendataan ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan, sudah pasti dari gaji ya yang kita terima, insentif yang kita terima, apakah sesuai nggak gaji sesuai dengan UMPK atau UMR ya kan, atau mungkin di bawah atau mungkin lebih ya kan, teman-teman bisa isikan ini. Kemudian nominal gaji per bulan mungkin teman-teman bisa sebutkan, karena memang masih banyak teman-teman yang mendapatkan gaji di bawah dari UMP kayak gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang mendapatkan yang bisa dibilang itu sebenarnya nggak layak sih untuk diberikan kepada kita sebagai perawat gitu. Kemudian jenis kepegawaian, nah ataukah kita PNS, P3K, BLUD, atau PTT, atau cuman relawan atau harian lepas gitu kan.
kayak freelance gitu. Kemudian bagi yang mengisi jenis kepegawaian ASN saat ini golongan, nah ini berarti termasuk ASN juga mengisikan untuk ini ya, karena padahal sebenarnya di atas tadi hanya yang non, bukan termasuk ASN. Nggak tahu ini juga termasuk. Kemudian apakah mendapat jaminan sosial ketenaga kerjaan, misalnya kayak BPJS ketenaga kerjaan gitu ya. Jika mendapat jaminan sosial ketenaga kerjaan, apa jenis jaminan yang diperoleh ya? Kecelakaan aja kah, atau ada pelayanan kesehatan, kematian, hari tua? Nah, apakah mendapatkan jaminan sosial kesehatan? Kalau misalnya tidak ya tidak, kalau misalnya iya ya iya. Apakah terdapat jenjang karir gitu. Kemudian jasa pelayanan per bulannya ada nggak dapat? Kadang kan cuman kayak di rumah sakit ya, ada beberapa rumah sakit yang dia udah cuman gajinya doang, gaji pelayanannya itu tidak ada kayak gitu. Kemudian jumlah jasa pelayanan per bulan, jika berfluktuasi jumlahnya diperoleh tidak setiap bulan buat rata-rata. Masa kerja, nah mungkin ini masa kerja berapa tahun gitu ya selama di situ. Nah, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait perawat yang belum tercakup dalam pertanyaan di atas, silahkan tuliskan di sini. Jadi ini mungkin bagi teman-teman yang ingin curhat apa yang dirasakan di tempat bekerja ya kan, mungkin yang tidak sesuai terkait mungkin gajinya atau yang lain-lainnya kayak gitu, ini bisa disampaikan di sini dari apa-apa yang sudah dimintai dari data-data tersebut. Mungkin teman-teman itu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Teman-teman bisa men-share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sejawat sekalian. Semoga perawat kita semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.